Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi, balita, dan anak prasekolah menggunakan buku KIA ya. Nanti untuk pemantauan pertumbuhannya kita akan fokus membahas mengenai KMS ya, atau Kartu Menuju Sehat. Nah, ini akan kita pelajari ya. Jadi untuk penggunaan buku KIA bagian anak, kita akan membahas yang pertama tentang pengisian grafik pertumbuhan menggunakan buku KIA. Kemudian kedua, pengisian grafik pertumbuhan lingkar kepala. Ketiga, interpretasi hasil pengukuran atau interpretasi hasil dari pengisian grafiknya ya. Kemudian yang keempat, penilaian perkembangan menggunakan KMS. Baik, untuk pengisian grafik pertumbuhan ini akan kita bahas ya. Yang pertama adalah untuk pengisian grafik pertumbuhan menggunakan Kartu Menuju Sehat ya. Kemudian cara mengisinya dan interpretasinya. Nanti juga akan saya jelaskan untuk grafik pertumbuhan standar dari WHO. Selanjutnya, sebelum kita membahas mengenai grafik pertumbuhan, saya jelaskan dulu untuk penentuan status gizi. Jadi saat ini yang kita anut dasar dari penentuan status gizi adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. Nah, standar antropometri anak Indonesia ini mengacu pada WHO Child Growth Standards untuk anak usia 0-5 tahun dan WHO Reference ya tahun 2007 untuk anak 5 tahun sampai dengan 18 tahun. Nah, ini linknya nanti silakan bisa Anda buka ya. Nah, ini saya jelaskan untuk klasifikasi status gizi yang ada di Permenkes tadi. Yang pertama adalah berat badan menurut umur anak usia 0-60 bulan. Kemudian yang kedua, status gizi berdasarkan panjang badan atau tinggi badan menurut umur ya, atau PB per U atau TB per U untuk anak usia 0-60 bulan. Yang ketiga adalah berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan, BB atau PB, BB per PB atau BB per TB, anak usia 0-60 bulan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah indeks massa tubuh menurut umur, IMT per U untuk anak usia 0-60 bulan. Dan yang terakhir adalah indeks massa tubuh menurut umur, IMT per U untuk anak usia 5-18 tahun. Baik, kita bahas dulu untuk status gizi ya. Menurut berat badan menurut umur ya atau BB per U untuk anak usia 0-60 bulan. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4 kategori status gizi ya. Yang pertama, berat badan sangat kurang, kemudian berat badan kurang, berat badan normal, dan resiko berat badan lebih. Nah, ini untuk ambang batasnya. Jadi kita menggunakan Z-score ya. Ini untuk berat badan normal min 2 SD sampai dengan plus 1 SD. Nanti akan saya jelaskan langsung di grafiknya ya. Kemudian yang kedua adalah panjang badan atau tinggi badan menurut umur, PB per U atau TB per U untuk anak usia 0-60 bulan. Untuk kategori status gizinya ada sangat pendek, pendek, normal, dan tinggi. Jadi untuk klasifikasi stunting ya atau pendek itu kita menggunakan indikator PB per U atau TB per U. Kemudian yang ketiga untuk berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan, BB per PB atau BB per TB untuk anak usia 0-20 bulan. Ini ada gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, kemudian beresiko gizi lebih dan gizi lebih serta obesitas ya. Nah, untuk selanjutnya adalah
indeks massa tubuh menurut umur atau IMT per U untuk anak usia 0 sampai 60 bulan. Kategorinya ada gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, resiko gizi lebih dan obesitas ya. Jadi untuk klasifikasi obesitas kita menggunakan IMT per U. Kemudian untuk IMT menurut umur untuk anak usia 5 sampai 18 tahun, ini ada gizi kurang, gizi baik, gizi lebih, dan obesitas. Nah, ini untuk Z-score-nya ya. Nah, ini untuk keterangannya. Jadi, untuk anak yang termasuk pada kategori ini mungkin memiliki masalah pertumbuhan atau perlu dikonfirmasi dengan BB per TB atau IMT per U ya. Jadi nanti keterangannya bisa Anda baca sendiri saja ya. Jadi tadi yang ada footnote-nya, ini keterangannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang buku KIA bagian anak ya khususnya ya, karena di buku KIA versi 2020 ini sudah disendirikan untuk bagian anak dan bagian ibu. Sekarang kita fokus membahas buku KIA yang bagian anak ya. Ini untuk link buku KIA-nya ya. Kalau Anda menginginkan ini, nanti silakan Anda download sendiri ya. Nah, yang pertama kita akan membahas status gizi tadi ya berdasarkan berat badan per umur. Ini grafiknya untuk anak laki-laki ya. Sekarang kita bahas untuk penentuan status gizinya ya. Jadi untuk berat badan menurut umur. Nah, untuk mengukur atau memplot ke grafik ini, yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan umurnya terlebih dahulu. Ya, jadi ini pembulatannya ke bawah. Contoh misalnya, anak usia 6 bulan 12 hari itu kita masukkan ke ini, usia 6 bulan. Kemudian 6 bulan 28 hari contohnya itu juga 6 bulan. 6 bulan 1 hari ya masuk 6 bulan ya. Jadi pembulatannya ke bawah untuk semua grafik pertumbuhan. Ya, ini yang perlu kita ingat. Nah, ini ada Z-score-nya atau ambang batas tadi ya. Ini min 3 SD, min 2 SD. Ini mediannya, 0 mediannya. Kemudian juga plus 2 SD, plus 3 SD. Nah, tadi kita sudah membahas klasifikasi status gizi berdasarkan berat badan menurut umur ya. Nah, untuk di bawah min 3 SD ini, min 3 SD ke bawah, ini sudah kategori BB sangat kurang. Kemudian min 3 sampai min 2 ya. Jadi di bawah garis merah sampai garis hitam bawah ini sudah masuk BB kurang. Kemudian plus 1 berarti di sini ya, ini plus 1. Plus 1 SD sampai dengan min 2 ya. Sorry kebalik. Pas ini dari bawah. Min 2 SD sampai dengan plus 1 SD di sini dia status gizinya normal ya. Kemudian lebih dari plus 1 SD berarti termasuk plus 2 SD, plus 3 SD ya. Jadi lebih dari plus 1 ke atas ya, ini masuk ke resiko berat badan lebih ya. Ini untuk grafik berat badan per umur untuk anak laki-laki ya. Jadi ini yang mengisi siapa? Jadi tenaga kesehatan ya. Bidan, dokter, perawat, dokter anak ya, ini bisa menggunakan ini ya. Jadi ini ya, tenaga kesehatan memplotting hasil pengukuran dan menata laksana segera sesuai dengan klasifikasi ini ya. Kemudian yang dilakukan orang tua dan kader kesehatan adalah memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan umur. Nah, jadi untuk grafik ini, penentuan status gizi, ini yang mengisi tenaga kesehatan. Kemudian untuk KMS, nanti yang kita bahas, itu bisa diisi oleh kader,
orang tua atau keluarga juga bisa diajari, ya, bisa mengisi sendiri. Apalagi di situasi pandemi seperti ini, kadang posyandunya juga kan tidak diadakan ya. Jadi bisa ditimbang sendiri, bisa diplotting sendiri. Nah, ini untuk grafik berat badan per umur untuk anak perempuan ya. Jadi keterangannya sama ya. Selanjutnya adalah ya untuk plotting pada grafik. Jadi tadi ini di plotting kemudian bisa dibaca ya. Ini yang untuk anak perempuan, ini yang untuk anak laki-laki. Jadi untuk grafik ini bisa dibaca dia masuk ke kategori apa status gizinya pada saat penimbangan itu ya. Tapi untuk KMS kita tidak bisa hanya memotong satu titik atau membaca satu titik ya. Baik, selanjutnya adalah untuk penentuan status gizi berdasarkan panjang badan atau tinggi badan menurut umur ya. Jadi kategorinya yang pertama adalah di bawah min 3 SD, min 3 SD ke bawah. Ini sudah sangat pendek ya. Jadi masuk ke severely stunted ya. Kemudian untuk min 2 SD sampai min 3 SD ini masuk kategori pendek atau stunting ya, stunted ya ini. Selanjutnya untuk min 2 SD sampai dengan plus 3 SD ini kategorinya adalah normal. Ini ke sini normal ya. Dan lebih atau sama dengan plus 3 SD ini masuk kategori tinggi ya. Jadi sekali lagi untuk penentuan stunted ya, itu kita menggunakan grafik tinggi badan atau panjang badan menurut umur. Tidak bisa kita menggunakan grafik KMS ya. Baik. Ini yang untuk anak perempuan ya. Selanjutnya adalah untuk plotting ya. Jadi tadi kita masukkan saja umurnya tadi untuk menentukan sudah saya jelaskan ya. Ini contoh ya, dia masuk ke median garis 0 berarti status gizinya apa? Normal ya. Ini normal. Selanjutnya adalah untuk grafik status gizi, penentuan status gizi berdasarkan berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan ya. Ini untuk anak laki-laki ya, untuk anak perempuan kita cari yang warnanya pink ya, ini ada tulisannya. Jadi yang pertama adalah untuk di bawah min 3 SD. Ya, garis ini ke bawah. Masuk ke garis ini atau di bawahnya dia masuk kategori gizi buruk ya, atau severely wasted ya. Selanjutnya untuk min 3 sampai min 2 SD dia masuk ke kategori gizi kurang atau disebut dengan wasted ya, gizi kurang ya. Selanjutnya adalah min 2 SD sampai dengan plus 1 SD. Jadi ini ya, warna merah, orange, hijau, merah atas, min 2 sampai dengan plus 1 SD. Dia masuk kategori gizi normal ya. Selanjutnya adalah plus 1 SD sampai dengan plus 2 SD ini ya. Garis orange ke garis merah bagian atas. Ini masuk ke resiko gizi lebih ya. Dan plus 2 SD sampai dengan plus 3 SD ini masuk ke kategori gizi lebih. Kemudian lebih dari plus 3 SD ini masuk ke kategori obesitas ya. Ini untuk penentuan status gizi berdasarkan berat badan per tinggi badan atau panjang badan ya. Baik. Ini untuk anak perempuan. Jadi sekali lagi ini mengisi tenaga kesehatan, untuk orang tua dan kader hanya memantau ya. Selanjutnya adalah untuk yang di buku KIA itu hanya disediakan grafik
indeks massa tubuh atau IMT menurut umur untuk anak usia 5-6 tahun saja. Jadi yang untuk 0 sampai 60 bulan itu tidak ada ya. Ini, jadi dihitung dulu IMT-nya, kemudian kita plotting ya sesuai dengan umurnya. Jadi menghitung IMT kan BB per TB dikuadratkan dalam meter ya. Meter bukan sentimeter ya ini. Nah, jadi untuk notifikasi peran dalam pemantauan pertumbuhan, ini ya, tenaga kesehatan ini memplotting hasil pengukuran dan menata laksana segera sesuai dengan Permenkes standar antropometri anak. Jadi untuk apa yang perlu dilakukan, nasihatnya apa, tindak lanjutnya apa, itu berdasarkan Permenkes tadi. Silakan bisa Anda baca ya. Kalau kategorinya ini gimana ya gitu ya. Dan berdasarkan indikator yang tadi, apakah berat badan per umur, panjang badan per umur, panjang badan per berat badan per panjang badan ya, nanti dilihat lagi. Kemudian untuk orang tua kader kesehatan ya, ini dia bertugas untuk memantau pertumbuhan dan juga perkembangan sesuai dengan umur anak. Baik, itu tadi untuk penentuan status gizi menggunakan grafik status gizi berdasarkan standar WHO yang sudah ada Permenkesnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas kartu menuju sehat atau disebut dengan KMS, dan ini ada di buku KIA, terintegrasi di buku KIA, dan untuk buku KIA terbaru tahun 2020 ini ada di bagian anak. Jadi KMS atau kartu menuju sehat pada balita adalah kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal balita berdasarkan indeks antropometri, yaitu berat badan per umur dan jenis kelamin ya. Ini mengadopsi dari grafik status gizi berat badan per umur ya. Kemudian dengan KMS ini gangguan pertumbuhan baik risiko kekurangan maupun kelebihan gizi dapat diketahui lebih dini ya, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan secara lebih cepat dan tepat sebelum terjadinya masalah gizi yang lebih berat ya. Jadi kalau sudah dikategorikan pendek atau stunted itu sebenarnya sudah kronis ya, karena untuk asupan nutrisi atau gizi sampai dia menyebabkan atau sampai mempengaruhi tinggi badannya itu prosesnya lebih lama daripada asupan nutrisi yang langsung berdampak pada berat badannya ya. Jadi berat badan per umur ini adalah identifikasi awal ya seseorang itu mengalami kekurangan atau kelebihan gizi. Kemudian KMS di Indonesia ini digunakan sebagai instrumen utama dalam kegiatan pemantauan pertumbuhan melalui UKBM, kesehatan berbasis masyarakat ya. Antara lain adalah di Posyandu ya. Jadi untuk upaya pemberdayaan masyarakatnya kita di tingkat masyarakat ya melalui Posyandu menggunakan KMS. Nah, kemudian untuk fungsi KMS, fungsi utamanya adalah sebagai alat untuk memantau pertumbuhan anak ya. Kemudian catatan pelayanan kesehatan anak. Kemudian grafik pertumbuhan normal anak sesuai umurnya pada KMS ini dapat digunakan juga untuk menentukan apakah seseorang anak tumbuh dengan normal ya. Kemudian memiliki resiko gangguan pertumbuhan atau kelebihan gizi ya. Jadi tidak bisa diidentifikasi oh dia mengalami gangguan pertumbuhan atau oh dia mengalami kelebihan gizi, enggak. Hanya mengidentifikasi resikonya ya, karena untuk mendiagnosis adanya gangguan pertumbuhan atau kelebihan gizi itu nanti dokter anak ya, salah satunya adalah menggunakan grafik penentuan status gizi tadi dan pemeriksaan yang lainnya. Kemudian apabila grafik berat badan ini ya mengikuti grafik pertumbuhan pada KMS ya, jadi sesuai dengan bentuk kurvanya ya, itu artinya anak tumbuh dengan baik. Kemudian apabila tidak sesuai dengan grafik pertumbuhan normal ya, jadi tidak sesuai dengan garis-garisnya tadi ya yang melengkung gitu ya, anak kemungkinan berisiko mengalami gangguan pertumbuhan ataupun mengalami kelebihan gizi ya. Jadi kalau naiknya menukik tidak sesuai dengan grafik itu resiko mengalami kelebihan gizi.
Kalau flat ya, grafiknya flat, tidak sesuai dengan garis, atau turun ke bawah, itu berarti resiko mengalami gangguan pertumbuhan ya. Nah, ini untuk fungsi KMS ada 3 fungsi ya. Yang pertama adalah untuk fungsi ilmiahnya. Dia sebagai alat terapis anak dengan gangguan pertumbuhan berdasarkan kecukupan kenaikan berat badan anak. Kemudian untuk fungsi edukatifnya, dia sebagai alat bantu untuk menjelaskan kepada ibu tentang pertumbuhan anak dan tindak lanjut yang diperlukan. Juga terdapat pesan-pesan gizi seimbang anak ya dalam KMS. Sedangkan untuk fungsi recordingnya, dia untuk mencatat jenis pelayanan kesehatan dasar yang diterima dan kesehatan anak ya. Contohnya adalah berkaitan dengan imunisasi. Yang di-cover di buku KIA itu imunisasi dasar saja ya. Jadi yang rekomendasi IDAI tidak tercover di sini. Kemudian kapsul vitamin A, pemberian vitamin A yang diberikan setiap 6 bulan sekali pada bulan Februari dan Agustus ya. Kemudian ASI eksklusif dan kejadian sakit ya, dan lain-lain ya. Baik. Nah, kemudian untuk kegunaan KMS sendiri, pada balita, di sini dia sebagai alat deteksi dini dari gangguan pertumbuhan balita, juga untuk menapis ya, dan mencegah terjadinya masalah gizi sejak dini. Untuk orang tua balita, di sini dapat memberikan penyuluhan tentang asuhan dan pemberian makanan balita, juga melaporkan ke tenaga kesehatan terdekat apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan masalah bayi balita ya. Jadi di buku KMS itu disertakan juga lembar edukasi untuk orang tua dan juga kader ya. Karena kader di sini sebagai pendamping. Nah, kemudian untuk kader kesehatan memberikan penyuluhan tentang asuhan dan pemberian makanan balita untuk melaporkan ke tenaga kesehatan terdekat ini ya. Dan tenaga kesehatan sendiri ini berfungsi yang pertama untuk menganalisis status pertumbuhan balita ya menggunakan KMS, kedua mengetahui riwayat pemberian ASI eksklusif, ketiga membina kader kesehatan dalam pelaksanaan untuk memantau pertumbuhan di posyandu, dan yang terakhir sebagai alat edukasi kepada para orang tua balita ya. Untuk kegunaan KMS. Nah, ini adalah untuk jenis KMS anak laki-laki ya, ini. Dia untuk grafiknya ini yang paling bawah hitam, merah, hitam, hijau, orange ya. Ini hitam ya. Ya, ini hitam. Juga hitam nih ya. Ini mengadopsi grafik penentuan status gizi berdasarkan berat badan per umur ya. Nah, untuk ini untuk KMS anak laki-laki ya. Jadi di sini ada grafiknya ya. Ini untuk berat badannya. Kemudian ini untuk umurnya. Ini usia 0 sampai 24 bulan ya. Ini juga sama berat badannya. Kemudian di sini di bawah umur ada bulan penimbangan. Jadi dituliskan bulannya dan tahunnya atau sekalian tanggalnya ya. Jadi diusahakan atau diupayakan penimbangan dilakukan pada tanggal yang hampir sama ya. Misalnya untuk dia lahir pada tanggal 1 Januari misalnya. Untuk penimbangan selanjutnya sebaiknya ya tanggal 1 ya. Atau kalau mundur mungkin tanggal 2 atau 3. Selanjutnya juga sama. Ya jangan ini tanggal 1 kemudian yang bulan selanjutnya tanggal 20-an atau mendekati bulan berikutnya gitu ya. Dan untuk tadi, untuk pengisiannya itu kita bulatkan ke bawah ya. Jadi misalnya usianya 2 bulan 1 hari ya di 2 bulan, 2 bulan 20 hari usianya ya di 2 bulan, 2 bulan 28 hari ya di 2 bulan gitu ya. Jadi dibulatkan ke bawah. Kemudian ini yang di bawah adalah berat badannya, dituliskan dalam kilogram ya. Kemudian nanti diplot di sini. Ya, berat badannya berapa. Dan ini adalah KBM ya. KBM itu apa? Yaitu kenaikan berat badan minimal ya yang dituliskan di sini dalam gram ya. Jadi
Usia 0 sampai 1 kenaikan berat badannya adalah 800. Usia 2 bulan 900 dan seterusnya. Ini dilihat. Ini minimal ya untuk dia bisa naiknya sesuai dengan ini grafik ini ya. Itu minimal sesuai dengan kenaikan berat badan minimal ya. Jadi kalau misalnya dia lahir di angka 4 kilo, ya dia wajar kalau berat badannya di garis oranye ini. Jadi bukan berarti, oh dirujuk. Enggak juga, karena dia lahirnya kan 4 kiloan. Tapi kalau dia lahirnya sekitar 2-3 kilo, katakanlah di sini di 2,5, kok tiba-tiba naik di garis orange, nah berarti kan ini dia melebihi garisnya ya. Nah itu yang perlu diwaspadai ya. Begitu juga kalau dia turun ke bawah. Oke. Selanjutnya di bawah ini KBM adalah N dan N per T naik atau tidak naik ya. Ini adalah interpretasinya. Jadi dikatakan naik kalau berat badannya minimal adalah sesuai dengan kenaikan berat badan minimalnya. Ya. Kalau naiknya tidak sesuai dengan kenaikan berat badan minimal dikatakan tidak naik. Kemudian ini nanti dicentang ya. Dia kalau diberikan ASI eksklusif ini dicentang ya. Kalau tidak diberikan berarti strip saja. Oke, selanjutnya. Ini adalah untuk KMS anak perempuan ya. Sama saja ya. Warnanya pink ya. Jadi ini garis warnanya ada hitam, merah, hitam, hijau, orange, hitam, hitam. Nah ini kalau KMS terdahulu kan yang paling bawah garis merah ya. Sekarang garis hitam ya. Karena untuk diwaspadai kalau dia sudah masuk ke garis ini ya, yang berwarna merah. Nah, ini adalah untuk halaman depan dari KMS tadi ya. Ini untuk usia 0 sampai 24 bulan. Ini bagian depannya. Jadi tadi ini yang pertama adalah berat badannya, ini berat badannya. Dan ini grafiknya ya. Selanjutnya ini adalah umur anak dalam bulan. Kemudian ini bulan ditimbang, bisa ditulis bulan dan tahun, atau lebih bagus juga ditulis tanggalnya. Kemudian ini tadi berat badannya dalam kilogram. Di bawahnya ada kenaikan berat badan minimal dalam gram. Kemudian di bawahnya ada statusnya ya, naik atau tidak naik. Dan terakhir adalah untuk pemberian ASI eksklusifnya. Dan ini untuk penjelasan istilah naik atau tidak naiknya. Ini tindak lanjut hasil penimbangan dan ini hal-hal yang perlu dilakukan kader atau tenaga kesehatan. Baik, jadi tadi dikatakan naik ini ya. Apabila grafik berat badan per umur ini ya, grafik ini dia mengikuti garis pertumbuhan ya, sesuai dengan garisnya. Titiknya misalnya pas lahir di sini, berarti bulan selanjutnya pas 1 bulan di sini. Ya. Kemudian pas bulan 2 di sini. Sesuai dengan garis ininya loh. Ya. Atau kenaikan BB-nya sesuai dengan kenaikan berat badan minimal atau lebih. Ya. Jadi kalau misalnya ini KBM-nya pas usia 1 bulan adalah 800, dia misalnya lahirnya 3 kilo. Kemudian bulan ke-1 jadi 3.800. Kan berarti naiknya 800. Nah, dia berarti naik. Kemudian kalau naiknya 1 kilo, berarti ditulis naik. Ya, sama-sama naik. Selanjutnya, dikatakan tidak naik apabila grafik berat badan per umur ini mendatar. Mendatar ini berarti sama aja. Jadi misalnya ini ya, pas lahir 3 kilo, kemudian 1 bulan 3 kilo. Kan nggak sesuai grafik. Kan mendatar ya. Atau menurun. Mendatar atau menurun ke bawah. Turun, misalnya pas lahir 3 kilo, kemudian pas ditimbang 1 bulan kok jadi 28, itu berarti tidak naik. Atau lahirnya 3 kilo, naiknya bulan ke-1 jadi 3 kilo, itu juga tidak naik. Atau kenaikan berat badan kurang dari KBM. Jadi kan tadi untuk usia 1 bulan itu kenaikan berat badan minimalnya 800 tadi ya. Dia naik nih, lahirnya 3 kilo. Kemudian 1 bulan berikutnya 3.500. Naik kan secara kuantitas. Tetapi kenaikannya tidak sesuai dengan KBM sehingga dia interpretasinya di sini tidak naik.
Itu ya. Jadi nanti dibaca untuk kategorinya. Kemudian ini keterangan rujukan ya, ini tidak lanjutnya. Jadi anak itu dirujuk ya, atau bayi ini dirujuk apabila berat badan anak itu tidak naik atau di bawah garis merah ya, di bawah garis merah. Jadi kalau tidak naik atau di bawah garis merah atau di atas garis orange ya, ini dirujuk. Tetapi yang menjadi catatan di sini adalah kalau dia garis orange dari lahir kurang dari 4 kilo. Karena dia kalau lahir 4 kilo kan di atas garis orange ya. Jadi kalau lahirnya kisaran 2-3 kilo, kemudian tiba-tiba kok dia masuk ke wilayah garis orange ya, dia berarti perlu dirujuk ya. Ya. Nah, ini untuk halaman belakang ya. Jadi tadi untuk halaman depan 0 sampai 24 bulan atau 2 tahun. Halaman belakang ini untuk usia 25 sampai 60 bulan, sorry ya. Ini untuk KBM-nya sama ya. 200 setiap bulan minimal. Dan ini juga perlu diperhatikan jangan sampai naiknya lebih ini karena nanti bisa loncat dari garisnya. Keterangannya sama ya. Baik, jadi ini tadi keterangannya. Ini BGM itu di bawah garis merah ini ke bawah ya. Kemudian orange ke atas ini sudah masuk ke resiko gemuk. Nah, pada KMS ini tidak bisa diinterpretasikan atau dibaca kalau hanya satu titik saja. Dia harus melihat trennya. Kemudian untuk titik-titiknya juga tidak bisa digabungkan kalau ada bulan penimbangan yang dia tidak diisi. Jadi ada yang terpotong misalnya ya. Bulan 0 sampai 5 ditimbang, kemudian bulan 6 dan 7 tidak ditimbang, kemudian bulan 8 ditimbang. Nah, ini antara bulan 5 ke 8 ini tidak bisa digabung titiknya. Ya, karena ada yang tidak dilakukan. Jadi untuk updating KMS versi 2020 ini yang terbaru ya, yang saya jelaskan ini ada deteksi dini BGM ya, ini ya, bawah garis merah. Yang semula adalah ini paling bawah, sekarang naik menjadi satu garis di atasnya, sehingga ini ada di bawahnya ya. Kalau berdasarkan grafik berat badan menurut umur ya, ini di bawah min 3 SD ya. Ini sudah min 3 SD dan ini di bawah min 3 SD. Nah, ini untuk tampilan KMS baru ya. Jadi ini merupakan upaya dalam rangka deteksi dini dari gizi lebih dan obesitas ya. Ini garis orange ini. Dan ini merupakan garis rujukan untuk menentukan risiko berat badan lebih ini ya. Selanjutnya tanpa warna latar. Kalau dulu kan ada warnanya, kalau sekarang tanpa warna latar. Yang ini bertujuan agar kader itu tidak bingung dan tidak berpatokan pada warna itu ya. Tetapi garis-garisnya tetap ada warnanya sebagai indikator dalam interpretasi. Kemudian untuk garis kurva pada plus 1 SD berubah menjadi warna orange ya. Kalau dulu kan di sini hampir sama dengan grafik berat badan per umur ya, tapi ini diubah menjadi warna ya, dan garis orange ini merupakan plus 1 SD ya. Plus 1 SD, ini plus 2 SD, ini plus 3 SD ya. Kemudian min 2 SD berubah menjadi warna merah. Jadi warna merah ini adalah min 2 SD. Plus 1 SD, 0, min 1, min 2, dan ini min 3. Ya, ini min 3 SD ke bawah. Jadi min 2 SD ini ke bawah, ini sebagai upaya dalam rangka deteksi dini dari stunting ya. Dan ini merupakan garis rujukan untuk menentukan resiko gizi kurang ya ini ya. Min 2 SD. Kemudian perlu dirujuk ya, anak itu perlu dirujuk apabila berat badan anak tidak naik atau di bawah garis merah atau di atas garis orange ya ini. Tapi sekali lagi untuk di atas garis orange tadi ditentukan juga dari berat lahirnya berapa ya.
Kalau berat lahirnya 4 kilo, kemudian dia pertumbuhan selanjutnya mengikuti garis hijau, kan berarti di bawahnya. Itu berarti ya kan tidak sesuai. Ya. Jadi kalau lahirnya di atas garis orange, ya dia paling tidak mengikuti ini. Tapi dia bukan berarti perlu dirujuk ya. Karena sesuai dengan lahirnya berapa. Gitu ya. Berbeda dengan kalau dia lahirnya 2,5 kilo atau 3 kilo di bawah garis orange, ya dia kalau suatu ketika tiba-tiba naik di atas garis orange, nah ini yang perlu diwaspadai. Atau kalau dia tiba-tiba di bawah garis merah, gitu ya. Jadi indikatornya adalah ini di bawah garis merah, di mana dia adalah min 2 SD, dan di atas garis orange, di mana dia adalah plus 1 SD untuk resiko gizi lebih. Nah, selanjutnya untuk bagian KMS balita di sini, dia sebagai upaya dalam rangka deteksi dini stunting ya, dan garis rujukan untuk menentukan resiko gizi kurang ya. Kemudian sebagai upaya juga dalam rangka deteksi dini gizi lebih dan obesitas dari garis rujukan untuk menentukan resiko berat badan lebih. Kemudian yang terbaru ini tanpa warna latar ya. Dan untuk garis kurvanya ini plus 1 SD berubah menjadi warna orange garisnya. Min 2 SD berubah menjadi warna merah ya. Ini yang dibawa untuk mengindikasikan gizi kurang, resiko gizi kurang, sorry. Kemudian anak atau bayi perlu dirujuk apabila berat badan anak tidak naik atau di bawah garis merah atau di atas garis orange ya, ini. Baik, selanjutnya adalah untuk langkah-langkah dari pengisian KMS ya. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Jadi yang pertama, pilih KMS sesuai dengan jenis kelamin. Karena untuk tren kenaikannya itu berbeda antara anak perempuan dan anak laki-laki. Jadi harus dipastikan sesuai dengan jenis kelaminnya. Kemudian memastikan identitas balita ya. Selanjutnya mengisi bulan lahir dan bulan penimbangan anak. Nah, ini ditulis tanggalnya juga jauh lebih baik ya. Tanggal, bulan, tahun. Kemudian letakkan titik berat badan dan membuat garis pertumbuhan anak. Selanjutnya mencatat setiap kejadian yang dialami anak, misalnya anak demam, anak diare, atau anak mengalami kejadian yang lain, ditulis di situ. Kemudian menentukan status pertumbuhan anak ya, tadi N atau T, dan mengisi kolom pemberian ASI eksklusif. Ini khusus untuk 0 sampai 6 bulan. Nah, baik, selanjutnya akan saya berikan contoh dari pengisian KMS ya. Jadi ini pertama tentukan dulu dia anak perempuan atau laki-laki. Kalau perempuan menggunakan KMS berwarna merah muda, untuk laki-laki menggunakan KMS berwarna biru ya. Selanjutnya adalah mengisi bulan lahir dan bulan penimbangan ya. Ini diisi di sini. Contoh ya, Aida lahir pada tanggal 10 Februari 2019, ini ditulis. Apabila tidak diketahui tanggal lahirnya, tanyakan perkiraan umur anak ya. Saya rasa untuk sekarang kalau anak yang diinginkan pasti tahu tanggal lahirnya ya, karena kan juga kalau lahir di nakes ada catatannya ya. Kecuali kalau misalnya anak yang tidak diketahui ya asal-usulnya, nah ini bisa dikira-kira saja. Selanjutnya adalah isi tanggal penimbangan, tanggal, hari, bulan, tahun ya secara berurutan ya. Kalau hari sepertinya enggak ya, tanggal saja, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian ini ya, usahakan tanggal penimbangan setiap bulannya tetap atau ajek ya, agar didapatkan interpretasi yang sama. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Atau maju mundurnya ya 2 atau 3 hari lah ya. Sebaiknya tidak maju, tapi mundur ya, kalau misalnya tidak bisa dilakukan di tanggal yang sama. Contoh, penimbangan dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2019 ya. Apabila ibu atau pengasuh mengatakan anak baru saja berulang tahun yang pertama bulan lalu, berarti umur anak saat ini 13 bulan. Tulis 5 Agustus 2019 di bawah umur 13 bulan. Ini contohnya. Contohnya. Ini KBM-nya tadi. Selanjutnya, letakkan titik berat badan dan membuat garis pertumbuhan. Ini ya.
plotting berat badan di sini, tulis berat badan hasil penimbangan di bawah kolom bulan penimbangan ya. Ini tanggalnya kan diisi, kemudian ini ditulis hasilnya dalam kilogram ya. Letakkan titik berat badan pada titik temu garis tegak atau bulan penimbangan dan garis datar atau berat badan ini ya di sini. Contoh ya, Aida dalam penimbangan bulan Juni 2019 umurnya 4 bulan, berat badannya 6 kilo. Ini ya 6 kilo, lahirnya 3 kilo. Ini selama bulan Maret, April, Mei ini tidak ditimbang, berarti ini tidak bisa dihubungkan garisnya. Tidak bisa digambar, titik aja ya. Kemudian di sini bisa dituliskan angkanya, bisa juga tidak ya. Jadi sebaiknya tidak perlu karena di sini sudah ada keterangan beratnya berapa. Tulis saja hal-hal yang terjadi pada anak, misalnya anak panas, anak diare bisa dituliskan ya. Selanjutnya hubungkan titik berat badan bulan ini dengan bulan lalu ini ya. Bulan lalu, bulan ini, bulan selanjutnya. Ini terputus, tidak usah digambar ya. Ini tidak sesuai, ini lebih garis ya, ini juga lebih garis, ini turun ya. Oke, jika anak bulan lalu tidak ditimbang, maka garis pertumbuhan tidak dapat dihubungkan ini ya. Kalau nggak ditimbang, ini nggak bisa dihubungkan garisnya. Ini contoh data penimbangan ya untuk berat badan Aida ini ya contohnya. Nanti bisa Anda cermati ini caranya mengisi ya, tinggal ditulis dulu tanggalnya, bulannya ya, kemudian diplot di sini baru digaris ya. Kemudian diinterpretasikan ini ya N atau T-nya sesuai dengan KBM-nya. Nah, kalau misalnya ini ya bulan 9 ditimbang, 10 ditimbang, 11 ditimbang. Bisa nggak menginterpretasikan di 11? Ya nggak bisa, karena dia bulan sebelumnya tidak ditimbang. Ya, tapi kalau bulan sebelumnya ditimbang, sekarang ditimbang, bisa diinterpretasikan naik atau tidaknya. Gitu ya. Selanjutnya, catat setiap kejadian yang dialami anak tadi ya. Jadi ini misalnya anak tidak nafsu makan, oh pantesan berat badannya tidak sesuai dengan grafik ya ini. Dan naiknya tidak sesuai dengan KBM ya. Misalnya bulan lalu 62, sekarang 63, KBM-nya 300. Kenapa ini? Oh, ternyata tidak nafsu makan. Mungkin sedang tumbuh gigi ya. Atau mengalami lonjakan perkembangan juga bisa ya. Selanjutnya ini naik, kemudian ini tidak naik, ini turun ya. Ada pergerakan ya. Ini flat ya. Bulan lalu 10,2, sekarang 10,2. Kemudian bulan berikutnya malah turun ini ya. Ada apa? Oh, ternyata setelah diidentifikasi dia bulan sebelumnya demam, bulan sekarang mengalami diare. Nah, ini ditulis di sini. Jadi ini harus diidentifikasi kalau anak tidak naik. Kalaupun naik tapi sangat signifikan misalnya, ya perlu ditanyakan. Ataukah mungkin diberikan suplemen atau sedang lagi suka makan ya, misalnya tadinya di garis ini, kemudian naik 2 garis sampai garis oranye misalnya, nah ini perlu ditanyakan. Jadi catat setiap kejadian kesakitan yang dialami anak, catatan dapat ditulis langsung di KMS seperti contoh ini ya, di samping atau catat di tempat lain. Ini ya contohnya, nanti silakan Anda perhatikan lagi. Selanjutnya menentukan status pertumbuhan anak ya. Untuk status pertumbuhan anak ini dapat diketahui dengan 2 cara. Jadi tadi menilai garis pertumbuhannya atau dengan menghitung kenaikan berat badan anak dibandingkan dengan kenaikan berat badan minimum atau KBM ya tadi. Nah, yang perlu dicatat adalah bahwa KBM ini digunakan apabila ada keraguan dalam menginterpretasikan arah kurva pertumbuhan. Ya. Tapi memang yang paling gampang kita melihat di KBM-nya saja ya sebagai indikator pastinya. Nah, ini kesimpulan dari penentuan status pertumbuhan tadi ya. Dikatakan naik apabila pertama, grafik berat badan mengikuti garis pertumbuhan atau kenaikan berat badan sama dengan kenaikan berat badan minimal ya. Kenaikan BB minimal atau lebih ya. Tadi sudah saya contohkan ya. Kemudian tidak naik, dikatakan tidak naik apabila grafik berat badan mendatar atau menurun, memotong garis pertumbuhan di bawahnya, atau ya ini kenaikan berat badan kurang dari KBM, kenaikan berat badan minimal. Baik, sekarang menentukan status pertumbuhan anak ya. Nah, ini contoh A ya.
Ini ya. A, lihat garis A. Interpretasinya tidak naik. Kenapa tidak naik? Karena pertama dilihat dari grafik berat badan memotong garis pertumbuhan di bawahnya, ya. Memotong grafik pertumbuhan di bawahnya, nih. Atau kenaikan berat badan kurang dari KBM, kurang dari 300 gram, ya. KBM-nya 300 dan hanya naik 1 on atau 100 gram, berarti dia tidak naik. Nah, ini perlu dirujuk ya. Kalau dia di posyandu, tatanan posyandu ya dirujuk ke puskesmas ya. Karena kalau tidak ada bubidannya ya, ini perlu dirujuk ke bubidan dan perlu kolaborasi juga dengan petugas gizinya ya. Contoh A tidak naik. Yang paling gampang lihat aja KBM-nya ya kalau menentukan garis ininya bingung. Jadi yang bagus ya dia sesuai dengan grafik ini. Ini loh, naiknya, landainya sama ya. Selanjutnya adalah contoh B, dilihat garis B ini ya. Ya. Iya, interpretasinya naik. Ya. Kenapa bisa naik? Yang pertama, grafik berat badan memotong garis pertumbuhan di atasnya, ini ya, memotong garis pertumbuhan di atasnya, nih. Ya. Atau kenaikan berat badan lebih dari KBM, lebih dari 300 gram, ya, lebih dari 300. Naiknya berapa ini? 1,1 kilo ya, naiknya. Wow. Nih, kalau di sini ya tetap naik juga ya. Jadi dilihat ini. Ini karena pindah garis dan naiknya di atas KBM. Oke, ini contoh B. Sekarang contoh C yang ini. Interpretasinya apa? Naik juga ya. Grafik berat badan memotong garis pertumbuhan di atasnya ini ya, memotong garis pertumbuhan di atasnya atau kenaikan berat badan lebih dari KBM, lebih dari 200 ini ya. Lebih dari 200. Berapa sih naiknya? 1 kilo ya. Naiknya 1 kilo. Ini interpretasinya, tindak lanjutnya dirujuk. Kenapa dirujuk? Karena dia melebihi, melewati garis orange, tapi dilihat tren pertumbuhannya ya. Tapi kalau dia tren pertumbuhannya seperti ini, ya nggak perlu dirujuk ya, karena ini kan sangat signifikan. Yang tadinya di merah, kemudian tiba-tiba orange ya. Ini perlu dirujuk. Selanjutnya contoh D. Interpretasinya tidak naik. Kenapa? Yang pertama, grafik berat badan mendatar. Ini yang mendatar. Tidak ada perubahan. Kemudian kenaikan berat badan kurang dari KBM, kurang dari 200 ya. Dia 10,2, bulan selanjutnya 10,2, harusnya KBM-nya 200. Dia tidak naik ya. Sama ya, flat ya ini. Jadi interpretasinya T, tidak naik. Kemudian memotong garis pertumbuhan di bawahnya. Ya, kan harusnya di sini. Tapi dia turun ke bawah. Nah, ini juga interpretasinya dirujuk. Ya, dirujuk ke bidan untuk kerjasama kolaborasi dengan petugas gizi. Selanjutnya contoh E, ini turun ya. Interpretasinya tidak naik. Kenapa? Karena grafik berat badannya menurun ya, menurun. Atau kenaikan berat badan kurang dari KBM, kurang dari 200 gram. Ya, ini perlu dirujuk juga ya. 10,2 ke 9,7. Ininya menurun. Ya, ini sangat parah lah ya. Turun sampai 500 gram. Ini karena diare, berarti perlu dirujuk, ada kolaborasi dengan dokter juga ya. Jadi kita menggunakan MTBS, manajemen terpadu balita sakit. Nah, selanjutnya adalah mengisi kolom pemberian ASI. Jadi tadi dicentang ya, kalau dia ASI eksklusif, berarti ini sampai bulan keempat saja ASI eksklusifnya. Setelah itu dia tidak diberikan ASI eksklusif ya. Bisa ditanyakan juga kenapanya ya. Jadi beri tanda centang bila pada bulan tersebut bayi masih diberikan ASI saja tanpa makanan dan minuman lain. Apabila diberi makanan lain selain ASI, bulan tersebut dan bulan berikutnya diisi dengan tanda strip ya. Ini berarti sudah bukan ASI eksklusif dan mungkin sudah diberikan MPASI. Di KMS terbaru untuk kolom ASI eksklusifnya hanya sampai 6 bulan saja. Baik, selanjutnya keterangan ini ya. Apabila terjadi perubahan berat badan ya, ini merupakan indikator sensitif untuk memantau pertumbuhan anak ya. Apabila kenaikan berat badan kurang dari yang seharusnya, maka pertumbuhan anak terganggu. Ya, ini resiko mengalami kekurangan gizi. Kemudian apabila kenaikan berat badan lebih dari rata-rata anak seumurnya, ini dia mengalami resiko kelebihan gizi. Kemudian bisa juga mengalami
gangguan pertumbuhan anak ya. Jadi kelebihan berat badan juga perlu diwaspadai ya, tidak hanya kekurangan berat badan ya. Selanjutnya, nah ini ya, untuk tindak lanjut hasil penimbangan. Nah, apabila berat badan naik, apa yang perlu dilakukan? Ini ya, anjurkan kepada ibu untuk mempertahankan kondisi anak dan berikan nasihat tentang pemberian makanan anak sesuai dengan bulan umurnya. Ini ada di buku KIA, Anda silakan baca-baca ya. Jadi usia 7 bulan itu MPASI-nya seperti apa ya. Kalau sekarang MPASI yang terdapat di buku KIA itu sudah sesuai dengan pedoman pemberian makanan untuk bayi dan anak ya. Kalau yang edisi sebelumnya kan masih pure gitu ya. Sekarang sudah tidak ada pure ya. Jadi semua sudah 4 bintang. Ya, itu ini sudah sesuai ya dengan yang direkomendasikan oleh WHO. Kalau sebelumnya kan belum sesuai ya. Selanjutnya BB tidak naik ya. Jadi bisa tanyakan dan catat keadaan kesehatan anak bila ada keluhan ya. Misal batuk, diare, panas, rewel dan lain-lain ya. Dan kebiasaan makan anak juga perlu ditanyakan. Kemudian berikan penjelasan tentang kemungkinan penyebab dari berat badan anak tidak naik. Jadi kita jelaskan. Dan rujukannya ke tenaga kesehatan ya. Di sini bisa puskesmas, pustu atau poskesdes ya. Jadi ini settingnya adalah dalam tatanan posyandu tadi ya di UKBM sehingga rujuknya ke puskesmas. Rujuknya bisa ke Bu Bidan dan tenaga kesehatan yang lain ya, kita kolaborasi. Kemudian apabila BGM di bawah garis merah, ya perlu tanyakan dan catat keadaan anak bila ada keluhan ya, mungkin batuk, diare, panas, rewel, dan lain-lain ya, dan kebiasaan makan anak. Kemudian berikan penjelasan tentang kemungkinan dari penyebab berat badan tidak naik. Kemudian setelah itu dirujuk dan dikonfirmasi, tidak perlu dirujuk kembali jika garis pertumbuhannya mengikuti garis pertumbuhan di atasnya atau naik ya. Jika berat badan tidak mengalami kenaikan T, maka harus dirujuk kembali. Ya. Rujuk anak ke puskesmas, pustu atau puskesmas sesegera mungkin ini ya. Kemudian apabila di bawah garis orange ya, atau bukan bawah ya, melewati garis orange ya, ini juga perlu dirujuk untuk dikonfirmasi oleh petugas kesehatan ya. Ini. Baik, ini untuk pengisian grafik pertumbuhan sudah ya, menggunakan KMS dan penentuan status gizi berdasarkan grafik atau standar WHO. Sekarang kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu pengisian grafik pertumbuhan lingkar kepala. Nah ini ya, untuk grafik lingkar kepala anak laki-laki, ini bisa diisi setiap bulan atau diisi setiap 3 bulan sekali ya. Ini keterangannya, tenaga kesehatan memplotting hasil pengukuran dan menata laksana segera sesuai Permenkes ya. Jadi standar antropometri anak dan pedoman pelaksanaan SDI-DTK ya. Jadi tadi untuk lingkar kepala rekomendasinya setiap 3 bulan sekali, tapi kalau dilakukan tiap bulan lebih bagus. Kemudian orang tua atau kader kesehatan memantau pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan umur ya. Jadi tadi sesuai dengan grafiknya ini. Ini yang untuk anak perempuan. Ini ada di buku KIA ya. Ini hasil plottingnya dari lingkar kepala. Ini contohnya ya. Ini contoh pengisian. Ini bisa digaris karena dia setiap bulan. Ya, kalau tidak dilakukan tiap bulan, ini ada yang terpotong, tidak usah digaris. Kan kita bisa lihat titiknya berada di garis mana ya. Ini sesuai dengan garis pertumbuhannya ya. Jadi ini tidak ada masalah. Kalau yang jadi masalah, kalau dia naiknya sangat signifikan, berarti memungkinkan terjadinya makrosefali ya. Kemudian kalau ke bawah trennya atau semakin datar, berarti kemungkinan terjadi mikrosefali. Kalau ini normal ya. Oke, selanjutnya untuk updating grafik WHO-nya. Jadi, notifikasi peran dalam pemantauan pertumbuhan apa? Yaitu tenaga kesehatan memplotting hasil pengukuran dan menata laksana segera sesuai dengan pedoman pelayanan SDI-DTK. Selanjutnya, orang tua, kader kesehatan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan umur. Ini ya.
Itu untuk penilaian pertumbuhan lingkar kepala ya. Sekarang beralih ke penilaian perkembangan menggunakan KMS ya. Oke, ya. Nah, ini adalah checklist pemantauan perkembangan. Jadi, untuk usia anak 0 sampai 16 bulan, itu pemantauan perkembangannya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Kemudian usia 12 sampai 24 ini tiap 6 bulan sekali. Ya, kemudian usia lebih dari 1 tahun, lebih dari 2 tahun ya, 2 sampai 6 tahun ini bisa dilakukan setiap tahun ya. Tapi berdasarkan rekomendasi SDDTK, ya ini agak berbeda sedikit ya. Untuk anak kurang dari 24 bulan atau 0 sampai 24 bulan ini dilakukan tiap 3 bulan. Ya, ini yang untuk rekomendasi SDDTK. Kemudian anak lebih dari 2 tahun ini dilakukan setiap 6 bulan sekali ya. Ini yang minimalnya ya, yang direkomendasikan tadi ya. Rekomendasikan SDDTK. Jadi untuk penggunaan buku KIA ini untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan secara terintegrasi ya. Juga menggunakan instrumen yang lain. Ini ya. Jadi ini untuk pemantauan perkembangan. Jadi ini ya, orang tua dan keluarga dibantu oleh kader memantau perkembangan anak sesuai checklist pada buku KIA halaman sekian. Nah, jadi untuk di buku KIA ini ada untuk pemantauan perkembangan yang bisa dilakukan oleh orang tua dan kader. Tetapi untuk tenaga kesehatan yang kemudian diisi di sini, ya, itu ini berdasarkan pemantauan perkembangan di buku instrumen SDI-DTK. Ya, jadi silakan Anda kan sudah dijelaskan untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan SDI-DTK ya. Nah, ini yang dituliskan di sini yang menggunakan instrumen SDI-DTK, bukan yang ada di buku KIA. Di buku KIA itu adalah screening untuk orang tua dan kader ya, juga untuk edukasinya, untuk stimulasinya apa sih yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, sekarang yang pertama adalah menentukan umur terlebih dahulu ya. Jadi kalau tadi grafik pertumbuhan berat badan itu dibulatkan ke bawah ya, kalau untuk perkembangan ini yang berdasarkan SDDTK. Jadi kalau usianya batasannya 16 hari ya. Kalau usianya adalah 3 bulan 16 hari, maka dia masuk ke usia 4 bulan. Tapi kalau usianya 3 bulan 15 hari, dia masuknya ke 3 bulan. Seperti itu ya. Jadi batasannya 16 hari. 16 hari ke atas masuk ke bulan berikutnya, 15 hari ke bawah masuk ke bulan di bawahnya. Ya. Kemudian koreksi umur selanjutnya adalah untuk bayi prematur. Jadi dia koreksinya sampai usia 40 minggu. Jadi kalau dia lahir usia 35 minggu ke bawah, katakanlah 35 minggu ya, itu berarti dikurangi minggunya sampai 40 minggu. Kurang atau sama dengan 35 minggu. Kalau usia 36 minggu, meskipun dia kurang aterem ya, kan ateremnya 37 ya, dia tidak masuk ke koreksi ya, karena dihitung aterem. Jadi batasannya 35 minggu tadi. Kalau lahir 36 minggu, tidak ada umur koreksi. Kalau lahir 35 minggu ke bawah, katakanlah 35 minggu, berarti dikurangi 5 minggu ya. Ke 40 minggu kan kurangnya 5 minggu ya. Kalau lahirnya 34 minggu, ke 40 minggu kurangnya kan 6 minggu. Berarti umurnya dikurangi 6 minggu ya. Ini untuk anak yang usianya di bawah dari 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun sudah menggunakan umur kronologisnya ya. Jadi umur kronologis itu sesuai dengan dia tanggal lahirnya berapa tanpa melihat dia prematur atau tidak gitu ya. Jadi sebelum kita memplottingkan atau memantau perkembangan yang perlu ditanyakan adalah dulu lahirnya aterem atau tidak ya. Kemudian kalau posterem atau post-date ya, beda ya post-date dan posterem. Kalau post-date itu lebih dari 40 minggu kurang dari 42, kalau posterem lebih dari 42 minggu. Itu tidak perlu dikoreksi ya, oke. Ini untuk umur ya. Kemudian yang pertama ini ya. Pemantauan perkembangan buku KIA di hasil perkembangan sesuai umur lengkap atau tidak lengkap. Nah, ditulis lengkap apabila
ya, saat dilakukan screening, ya, atau saat dites itu si anak atau bayi bisa melewati semua tahapan atau semua tugas perkembangannya bisa dilakukan. Ini ditulis lengkap. Kemudian apabila tidak lengkap, ya, ini hasilnya meragukan atau mengalami penyimpangan. Nah, kalau tidak lengkap nanti keterangannya ditulis di sini ya. Oke, saya jelaskan dulu untuk yang kolom pertama ini. Ya, yang pertama deteksi dini penyimpangan pertumbuhan, ya, ini untuk pertumbuhan. Ada BB per U, ya. Ini untuk status gizinya, BB per U dilihat ini klasifikasinya ada sangat kurang, kemudian kurang, normal, dan resiko berat badan lebih. Ini tadi ya. Sudah saya jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya ada berat badan berdasar status gizi atau pertumbuhan dari berat badan berdasarkan tinggi badannya. Ini gizi buruk, gizi kurang, gizi normal, gizi lebih, dan obesitas. Kemudian tinggi badan atau panjang badan per umur ya. Ini ada sangat pendek, kemudian tinggi, kemudian sangat pendek, normal, dan tinggi ya. Oke. Selanjutnya untuk lingkar kepala ya, lingkar kepala per umur. Nah, ini ada risiko mikrosefal, normal, dan makrosefal ya. Makanya kan tadi dilihat grafiknya. Kemudian untuk deteksi dini penyimpangan perkembangan. Nah, ini untuk KPSP, Questionnaire Screening Perkembangan ya. Ini dilihat hasilnya tadi. Kalau di sini tidak lengkap, ini berarti dilihat di sini ya. DS ini sesuai, M itu meragukan, P itu, DP ini penyimpangan. Jadi kalau sesuai di sini ditulis lengkap. Kalau hasilnya meragukan atau terjadi penyimpangan, itu kan kalau dia tidak bisa menyelesaikan ya, atau ada keterlambatan, di sini ditulis tidak lengkap, gitu ya. Ini untuk interpretasinya. Jadi untuk nilainya di sini untuk KPSP berdasarkan SDDTK kan sesuai itu kalau nilainya 9 sampai 10 ya. Kalau meragukan 7 sampai 8 ya. Kemudian kalau kurang dari 6, 7 ke bawah ya, 6 atau kurang mengalami penyimpangan. Ini nanti ditulis di sini ya. Ini interpretasinya saja, jumlahnya tidak usah. Karena sudah ada di form SDDTK-nya. Selanjutnya untuk tes daya dengar. Nah, ini yang perlu dilakukan usia 3 bulan, ini yang perlu dilakukan ini enggak usah gitu ya. Ini sesuai dengan yang di SDIDTK ya rekomendasinya. Tes daya dengar di sini normal ini ya, kategorinya normal, tidak normal ya. Kemudian untuk TDD ini ya, usia 36 bulan ke atas, tes daya lihat. Normal tidak normal juga. Kemudian untuk selanjutnya deteksi dini penyimpangan perilaku emosional. Ini yang direkomendasikan sesuai dengan umur ya. Dia mulai usia 18 bulan ke atas. Tapi kalau misalnya ada dicurigai ke arah misalnya yang KMP ini adanya kuesioner. Ini kan kuesioner masalah perilaku emosional. Misalnya ada masalah perilaku emosional, misalnya namanya temperamental atau dan lain sebagainya ya. Ini perlu dicek, bisa dicek ya. Kemudian MCAT di sini adalah modified checklist ya, modified checklist for autism in toddler ya. Jadi kalau ada indikasi autism ya. GPPH di sini adalah gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas ya. Ini juga perlu dicek kalau ada indikasi ke sana. Tapi yang putih-putih ini kan sesuai dengan rekomendasinya ya. Kalau di garis abu-abu ini kalau ada indikasi aja. Jadi ini untuk kategorinya normal, tidak normal, normal, tidak normal, normal, tidak normal ya. Oke. Nah, sekarang di sini ditulis juga tindakannya ya, berupa stimulasi di rumah atau intervensi atau rujuk. Nah, ini juga berdasarkan yang ada di buku SDDTK. Nah, ini kunjungan ulangnya sesuai dengan interpretasinya ini ya untuk KPSP. Ya, contoh misalnya dia hasilnya di sini DM, berarti kan meragukan. Rekomendasinya apa kalau DM ya?
Berarti di sini dilakukan tindakannya meragukan ya, berarti lakukan stimulasi lebih sering. Kemudian untuk kunjungan ulangnya kapan? Kalau hasilnya meragukan 2 minggu lagi, berarti ditulis 2 minggu lagi tanggal berapa, gitu ya. Kemudian kalau misalnya normal, misalnya S, DS sesuai normal, berarti kan normal ya di sini. Tindakannya apa? Ya, misalnya lanjutkan stimulasi, ibunya berikan pujian dan lain sebagainya ditulis. Kunjungan ulangnya kapan? Sesuai dengan rekomendasinya. Oh, 3 bulan lagi, berarti tulis 3 bulan lagi. Oh, 6 bulan lagi, berarti ditulis 6 bulan lagi. Kemudian apabila hasilnya DP di sini yaitu deteksi penyimpangan ya, adanya penyimpangan, tindakannya apa? Rujukan ya, rujuk ke RS ya. Atau rujuk ke klinik tumbuh kembang level 1 ya. Berarti di sini ditulis. Kunjungan ulangnya kapan? Ya, sesuai dengan rekomendasi kunjungan selanjutnya. Gitu ya. Baik, saya rasa ini sudah jelas ya. Ini ya, tenaga kesehatan melakukan screening perkembangan dan tata laksana segera sesuai dengan pedoman penata laksanaan atau pelaksanaan SDDTK. Nah, jadi ini berdasarkan instrumen SDDTK yang dituliskan di sini. Kemudian yang ada di buku kaya ini untuk kader dan orang tua ya. Nanti akan kita bahas satu-satu. Dan ya, yang untuk versi 2020, ini diisi hasil pelayanan SDDTK sesuai dengan kode-kode terlampir atau kode lain yang sudah disepakati. Ini ya, jadi sudah saya jelaskan, diisi lengkap atau tidak lengkap berdasarkan hasil pemantauan dengan checklist ya. Oh maaf, di sini sorry ya, saya ralat yang tadi. Di sini untuk pemantauan yang ada di buku KIA ya. Jadi lengkap di sini itu tadi kalau dia bisa melakukan semuanya. Tapi kalau tidak lengkap kalau ada satu yang tidak bisa ya, dan kalau ada satu yang tidak bisa kan langsung dilakukan rujukan ya. Nah, nanti interpretasinya di sini. Ya. Baik. Nah, ini untuk yang ada di buku KIA ya. Contoh perawatan bayi usia 29 hari sampai dengan 3 bulan. Ya. Ini. Nah, ini untuk perawatan dan ini untuk screeningnya usia 3 sampai 6 bulan tadi ya. Jadi ini perlu dilakukan semua. Apabila ada satu yang tidak, dia perlu dirujuk ke tenaga kesehatan atau ke puskesmas untuk nanti selanjutnya dilakukan screening menggunakan SDDTK ya. Jadi kalau ini bisa melakukan semuanya ditulis lengkap ya tadi di pelayanan SDDTK yang depan, yang kolom kuning tadi. Kalau ada salah satu ya mengindikasikan mungkin nanti hasilnya meragukan atau ada penyimpangan ya, itu ditulis tidak lengkap, kemudian nanti hasil keterangan lanjutannya adalah di pelayanan SDDTK yang warnanya hijau gitu ya. Jadi ini perlu dicek ulang. Misalnya salah satu ya ini ya. Bayi berusaha memperluas pandangan. Misalnya jawabannya tidak. Nah, ini kan hampir sama dengan instrumen SDDTK. Nanti dicek lagi oleh Bu Bidan. Kalau ternyata untuk interpretasinya di kolom yang kuning tadi kan berarti dia tidak lengkap ya. Karena ada salah satu yang tidak bisa. Itu sudah lengkap, nah nanti dicek lagi di SDDTK. Kalau sesuai, berarti di kolom yang hijau tadi, yang di SDDTK tadi, dia hasilnya tidak sesuai mungkin. Hasilnya bisa meragukan, bisa ada penyimpangan. Ya, jadi ini berhubungan dengan hasil di yang kuning tadi, ya, yang mana yang kolom kuning tadi ini menggunakan instrumen ini yang diisi oleh orang tua atau kader, ya. Tapi bisa juga hasilnya sesuai atau normal karena mungkin pengamatannya kurang ya gitu. Jadi sebaiknya untuk rujukan ini harus dilakukan segera ya, sesuai dengan hasil pengamatannya kapan ya. Jadi jangan sebulan lagi rujukannya enggak ya, karena nanti ya pasti hasilnya berbeda gitu.
Ini untuk usia 6-9 bulan, sama ya. Ini yang perlu dilakukan stimulasinya apa, ini screeningnya, ya. Kalau salah satu tidak, nanti bisa dirujuk ke Bu Bidan atau sesuai dengan usia pelaksanaan screeningnya, ya. Ini untuk usia 9-12 bulan, ya. Usia 12-18 bulan, ini. Kemudian ini usia 18-24 bulan, ya, ini keterangannya. Lakukan pemantauan perkembangan dengan checklist di bawah ini ya, centang ya atau tidak sesuai dengan perkembangan anak Anda. Jika pada usia 24 bulan atau 2 tahun, anak Anda belum bisa melakukan salah satu dari checklist ini ya, bawa anak ke puskesmas atau fasilitas kesehatan ya. Jadi kalau salah satu tidak, berarti ditulis di kolom yang kuning tadi untuk pemantauan perkembangannya tidak lengkap ya. Kemudian dirujuk untuk dilakukan deteksi dini selanjutnya menggunakan instrumen SDDTK ya. Menuju ke puskesmas atau fasilitas kesehatan. Kemudian untuk anak usia 18-23 bulan, bisa menggunakan checklist pemantauan perkembangan halaman sebelumnya tadi ya. Baik. Ini 2-3 tahun. Ini usia 3-4 tahun. Ya. Ini usia 4-5 tahun. Nanti Anda bisa pelajari lagi sendiri ya. Ini usia 5-6 tahun. Ya, ini. Baik, kesimpulannya untuk deteksi perkembangan ini, lakukan rujukan ya, rujukan memiliki tujuan untuk mengkonfirmasi resiko gangguan pertumbuhan agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Untuk gangguan pertumbuhan, baik resiko kekurangan maupun kelebihan gizi ini dapat diketahui lebih dini dengan menggunakan KMS ya, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan secara lebih cepat dan tepat sebelum terjadinya masalah gizi yang lebih berat. Nah, baik, ini untuk videonya. Nanti silakan Anda pelajari lagi. Ini hampir sama ya. Tapi ini KMS yang lama ya. Ini ada penambahan 2 garis ya. Tapi nanti Anda bisa mempelajari ini sebagai perbandingan saja ya. Tapi sekarang yang berlaku adalah KMS terbaru yang tahun 2020 ya. Jadi kalau di KMS yang lama itu nunggu 2 kali penimbangan tidak naik baru dirujuk. Kalau KMS yang baru itu 1 kali saja tidak naik itu perlu dirujuk. Bedanya itu ya. Jadi tidak harus menunggu 2 bulan tidak naik baru dilakukan rujukan dan kolaborasi dengan petugas gizi ya. Tapi bulan ini nggak naik aja sudah langsung ditata laksana gitu ya. Baik. Nah, ini untuk latihannya ya. Sebelum Anda mengerjakan tugas dari saya, kita latihan dulu ini ya. 1 ya. Ini kelihatan nggak ya? Lumayan lah ya kelihatan. Jadi ini dia lahir 4,2 kilo ya. Kemudian bulan berikutnya 5 kilo, 6,1, 6,5, 6,6, 7,2, 8,7, 9,8, 10,6. Ini tidak ditimbang. Bulan berikutnya 12 kilo. Baik, sekarang kita lanjut. Kita amati dulu bulan pertama ya. Bulan pertama dari 4,2 ke 5. KBM-nya 800. Naik 800. Berarti kan ini KB-nya 800. Berarti interpretasinya apa? Naik ya, ini naik. Ini juga meskipun di bawah garis tapi tetap naik ya. Kemudian bulan ke-1 kedua, naiknya dia 1,1 kilo, KBM-nya di sini 900 ya. Berarti interpretasinya apa? Interpretasinya naik ya. Kemudian bulan selanjutnya 2 ke 3, 6,1 ke 6,5. KBM-nya berapa? KBM-nya di sini 800. Ya. Jadi dia yang 5 ke 61 ini KBM-nya 900, dia naiknya 1,1 berarti naik. Kemudian ini ke sini naiknya 800, dia naiknya cuma 400, berarti interpretasinya apa di sini? T ya, tidak naik. Kemudian bulan berikutnya 6,5 ke 6,6.
naiknya 100 gram ya. KBM-nya berapa di sini? 600 ini ya. Berarti interpretasinya apa? Ya, T ya, tidak naik. Ini masih aselusif. Aselusif sampai usia 4 bulan ya. Kemudian bulan berikutnya tidak aselusif, mungkin diberikan makanan yang lain atau sufor ya. Intinya tidak aselusif. Kemudian bulan berikutnya 4 ke 5 naiknya berapa di sini? Naiknya 6 on ya, atau 600 gram, KBM-nya berapa? 500. Berarti interpretasinya apa? Naik ya. Kemudian bulan berikutnya 5 ke 6, 7,2 ke 8,7. Naik berapa ini? 1,5 kilo ya. KBM-nya berapa di sini? 400. Berarti interpretasinya naik. Oke. Bulan berikutnya 8,7 ke 9,8. Naiknya berapa? 1,2 ya. 1,2 KBM-nya 400. Berarti interpretasinya di sini N. Nah, bulan berikutnya 9,8, 7 ke 8 ya. 9,8 ke 10,6. Di sini naik berapa kilo? 800 on ya. KBM-nya di sini berapa? 300. Berarti di sini N ya. Kemudian bulan berikutnya ini nggak ditimbang ya, berarti nggak bisa dihubungkan, dan bulan terakhir ini juga tidak bisa diinterpretasikan karena bulan sebelumnya tidak ditimbang. Oke. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar ya. Untuk tugasnya silakan Anda pelajari di uraian tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.